Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Nurdin dari Prodi PAI Reguler semester 4. NIM 4011319061. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran keliling kelompok. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran keliling kelompok. Model pembelajaran keliling kelompok atau biasa disebut dengan round club adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif, tiap anggota kelompok yang heterogen atau kemampuan gender dan berkarakter ada kontrol dan fasilitasi, serta meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Model pembelajaran ini dimaksudkan agar masing-masing anggota kelompok mendapat serta pemikiran anggota lain. Kemudian yang kedua, kelebihan dari model pembelajaran keliling kelompok, yaitu yang pertama, adanya tanggung jawab setiap kelompok. Yang kedua, adanya pemberian sumbangan ide pada kelompoknya. Yang ketiga, lebih dari sekedar belajar kelompok. Yang keempat, bisa saling mendengarkan dan mengutarakan pendapat, pandangan, serta hasil pemikiran. Yang kelima, hasil pemikiran beberapa kepala lebih kaya daripada satu kepala. Yang keenam, dapat membina dan memperkaya emosional. Selanjutnya yang ketiga, kekurangan dari model pembelajaran keliling kelompok, yaitu yang pertama, banyak waktu yang terbuang dalam pembelajaran keliling kelompok. Yang kedua, suasana kelas menjadi ribut. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan pada mata pelajaran yang memerlukan pengayaan. Untuk yang terakhir, yaitu langkah-langkah model pembelajaran keliling kelompok. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi kelompok. Yang ketiga, guru memberikan tugas atau lembar kerja. Yang keempat, salah satu siswa dalam masing-masing kelompok menilai dengan memberikan pandangan dan pemikiran mengenai tugas yang sedang mereka kerjakan. Yang kelima, siswa berikutnya juga ikut memberikan kontribusinya. Yang keenam, demikian seterusnya. Giliran bicara bisa dilaksanakan arah perputaran jarum jam atau dari kiri ke kanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Iya. Masuk semua kan hari ini? Masuk semua ya? Oke. Kalau gitu saya absen dulu untuk membuktikan bahwa kalian masuk semua. Yang pertama, absen pertama, Mutia, Hadir. Putri, Hadir. Nesa, Hadir. Ayu, Hadir. Hana, Hadir. Ida, Rika, Hadir. Vika, Hadir. Ica. Ya, itu semua ya. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja saya mau tanya, untuk materi yang kemarin yang sudah kita pelajari tentang apa? Yang tahu? Masih ingat? Ya, apa? Silakan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan manusia yang lain. Oleh sebab itu kita harus saling membantu dan menolong sesuai dengan ajaran yang sudah dijelaskan di surah Al-Maidah ayat 2. Iya, terima kasih atas jawabannya.
Semoga teman-teman yang lain juga masih memahami dan mengingat materi yang kemarin kita sudah pelajari. Begitu ya? Iya. Saya akan memberikan tanya jawab dulu pada kalian. Ini ada salah satu contoh permasalahan. Misalnya ketika waktu kemarin kita berpuasa, banyak kan itu orang-orang yang lagi istirahat, lagi siang-siang begini, lagi tidur gitu kan ya. Kemudian kalian lagi enak-enaknya ngocok mercon bersama teman-teman, suaranya buangan jenduar sampai membangunkan orang yang lagi istirahat. Itu perbuatan yang dibolehkan apa tidak? Tidak boleh kan? Kenapa tidak boleh? Karena mengganggu. Oke, karena mengganggu. Terus apa lagi? Tidak menghargai orang yang berpuasa. Oke, tidak menghargai yang berpuasa. Di situ ada kata kunci, tidak menghargai. Nama lain dari tidak menghargai apa? Ada yang tahu? Tidak toleransi. Oke, tidak toleransi. Tepat sekali jawabannya. Di situ ada kata toleransi. Ini toleransi yang kita ambil atau yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Oke. Kemudian contoh permasalahan yang kedua, jika ada teman kita yang sedang sakit dan sakitnya ini lama, apa yang harus kita lakukan? Ya, menjenguk. Kenapa kita harus menjenguk? Karena kasihan. Karena kasihan. Oke, karena kasihan itu merupakan sikap yang seperti apa? Simpati. Sikap yang simpati. Oke, tepat sekali. Di situ ada kata simpati. Simpati ini kata kunci yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Oke. Yang pertama tadi apa? Toleransi. Kemudian yang kedua? Simpati. Oke. Untuk yang terakhir, untuk masa yang terakhir, tadi kan ada teman kita yang sedang sakit. Nah, teman kita itu pasti merasa bahwa penyakit yang diberikan oleh Allah padanya pasti ada hikmah di baliknya. Oke. Nah, sikap yang seperti ini merupakan sikap yang seperti apa? Sikap Ya? yang berbaik sangka kepada Allah. Sikap yang berbaik sangka kepada Allah. Oke, tepat sekali. Di situ ada kata berbaik sangka. Ada yang tahu nama lain dari berbaik sangka? Husnuzon. Oke, tepat sekali. Nah, tadi di sini ada kata berbaik sangka dan husnuzon atau husnuzon ya. Itu salah satu kunci yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Dan tadi yang pertama apa? Toleransi. Kemudian yang kedua? Simpati. Kemudian yang ketiga ini tadi apa? Berbaik sangka atau husnuzon. Oke. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisa pentingnya baik sangka, simpati, dan toleransi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyebutkan perilaku baik sangka, simpati, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis manfaat baik sangka, simpati, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berdiskusi dan mempresentasikan dari perilaku baik sangka, simpati, dan toleransi. Tadi kan sudah ada 3 permasalahan yang sudah kalian sebutkan. Dari sini saya mau membuat kelompok yang mana kelompok ini terdiri dari 3 kelompok. Berarti masing-masing kelompok ada berapa? 3. Ada 3. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, mejanya ditata dengan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadikan satu kalau saya bacakan bacaan. Yang depan dengan yang oke, sudah berkelompok ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, saya di sini saya akan membagikan lembar kerja siswa atau LKS. Nanti kalian di sini diskusikan dan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti sampean terakhir silakan dipresentasikan masing-masing ya. Oke, silakan.
Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Sudah selesai? Bagaimana anak? Sudah bisa semua? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Saya mau yang pertama menjawab hasil diskusi untuk nomor 1. Silakan untuk nomor 1 dijawab. Bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka dari suku apa dan berasal dari mana. Itu contoh perilaku apa? Toleransi. Toleransi, oke. Kenapa sampai jawab toleransi? Sebab bergaul dengan orang lain kita tidak boleh saling membedakan dan memandang mereka dari suku dan dari mana mereka berasal. Iya, betul sekali. Bagaimana untuk kelompok yang lainnya? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Kalau setuju, saya mau dari kelompok 3 silakan ditanggapi pernyataan dari kelompok 1. Saya setuju jawaban dari kelompok 1 sebab dimanapun kita berada kita harus saling bertoleransi dan saling menghargai keberagaman yang ada. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya yang nomor 2, silakan saya mau untuk nomor 2 menjawab di nomor 2. Contoh perilaku yang kedua, menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terasa buruk sekalipun sebab meyakini ada hikmah di baliknya. Oke, itu salah satu contoh perilaku apa? Baik sangka. Baik sangka. Kenapa sampai menjawab baik sangka? Karena kita sebagai manusia harus menerima semua ketentuan yang Allah berikan sebab pasti ada hikmah di baliknya. Oke, tepat sekali. Bagaimana untuk kelompok yang lainnya? Setuju atau enggak? Setuju. Setuju ya? Oke, saya mau dari kelompok 1 silakan menanggapi kenapa sampai setuju. Saya sangat setuju dengan kelompok 2 sebab ketentuan terburuk sekalipun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas tanggapannya. Oke, yang ketiga saya mau untuk kelompok 3 memberikan jawabannya. Contoh perilaku ketiga memberikan ucapan kegembiraan. Oke, memberikan ucapan kegembiraan merupakan perilaku yang seperti apa? Baik sangka. Baik sangka. Kenapa sampai menjawab baik sangka? Sebab memberikan ucapan kegembiraan merupakan hal yang baik. Jadi kamu kira jawaban yang tepat ialah berbaik sangka. Oke, baik sangka. Bagaimana yang lain? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Saya mau dari kelompok 2 untuk menjawabnya. Saya tidak setuju dari kelompok 3 sebab memberikan ucapan kegembiraan kepada orang lain, maka orang lain pasti akan ikut merasakan kegembiraan tersebut. Jadi saya kira jawaban yang benar adalah contoh perilaku simpati. Simpati. Oke, jawabannya simpati berarti ya. Bagaimana kelompok 3 bisa dipahami? Bisa. Jawabannya simpati ya. Jangan lupa. Oke, jawabannya betul yaitu simpati. Bagaimana kelompok 1 setuju dengan kelompok 2? Setuju. Oke, jawabannya betul yaitu simpati. Oke, langsung saja yang keempat. Saya mau dari kelompok balik lagi ke kelompok 1. Silakan dijawab. Iya. Contoh perilaku keempat, terus berikhtiar dengan keyakinan penuh bahwa tak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berusaha, semua pasti akan berbalas. Apa jawabannya? Baik sangka.
Oke, baik sangka. Kenapa sampai jawab baik sangka? Karena segala sesuatu yang kita usahakan dengan keyakinan penuh dengan selalu berikhtiar kepada Allah pasti akan terbalas dengan hasil yang sangat memuaskan. Oke, bagaimana untuk kelompok lain? Setuju apa enggak? Setuju. Kelompok 2? Setuju? Kelompok 3? Oke, saya mau dari kelompok 3 silakan berikan tanggapan. Kenapa sampean setuju? Dari jawaban kelompok 1. Silakan. Kami setuju dengan jawaban kelompok 1 karena semua usaha kita yang dikerjakan dengan sungguh dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan terbalaskan dengan hasil yang terbaik. Oke, jawabannya tepat sekali. Jawabannya apa tadi? Baik sangka. Oke, yang terakhir saya mau yang nomor 5 ini saya mau dari kelompok 3 yang menjawabnya agar nilai sampean bisa diperbaiki. Yang tadi saya sudah salah ya. Silakan nomor kelompok 3 jawab nomor 5. Contoh perilaku kelima memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya, jawabannya apa? Toleransi. Toleransi. Kenapa sampai jawab toleransi? Sebab memberi keleluasan kepada tetangga untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing merupakan sikap saling toleransi dan menghargai. Saling toleransi dan menghargai orang lain. Oke, gitu ya. Bagaimana untuk kelompok 1 dan 2? Setuju apa enggak? Setuju. Oke, kalau setuju saya mau dari kelompok 2 silakan beri tanggapan dari kelompok 3. Kenapa sampai setuju? Saya setuju dengan jawaban kelompok 3 sebab kita harus saling menghargai dan bertoleransi dengan ajaran agama yang dianut tetangga kita. Oke, kita harus saling menghormati apa yang tetangga kita kerjakan ya. Semua ibadah dan kita meskipun mereka beragama Kristen, beragama yang lainnya, kita harus saling menghormati ketika mereka beribadah. Oke, seperti itu ya. Oke, yang terakhir tadi kan sudah kita pelajari bab tentang baik sangka, kemudian simpati, kemudian yang terakhir apa tadi? Toleransi. Oke, saya kira sampean sudah paham dan saya minta di sini sudah saya siapkan satu peta konsep. Nanti sampean menjawab kesimpulan dari masing-masing contoh perilaku tersebut ya. Saya minta untuk kelompok 1 silahkan sampean berikan kesimpulan. Di sini sudah saya siapkan jawabannya, tapi di sini sudah saya acak. Jika sampean tidak tahu nanti jawabannya yang mana sampean cari sendiri. Kelompok 1 sampean jawab pengertian kesimpulan dari baik sangka. Untuk yang kedua kelompok 2 silakan sampean beri cocokkan kesimpulan pengertian dari simpati. Kemudian yang kelompok 3 silakan cocokkan pengertian dari kesimpulan toleransi ya. Gitu ya. Silakan. Untuk kelompok 1 silakan dijawab. Masih itu Pak, salah satu. Jadi betul tadi nomor 1. Oke, silakan untuk kelompok 2 maju depan, sebelah 1. Ya. Cari. Oke, sudah. Ini terakhir ini enak dari 1 kalau 3 silakan. Nanti nilai wis karena enak tok.
Oke, sudah ya? Coba saya lihat dulu jawabannya sudah betul semua apa tidak. Oke, jawabannya sudah betul semuanya. Coba plus dulu, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih. Untuk jadi kesimpulan yang sudah saya tuliskan di sini yaitu kesimpulan pembelajaran pada hari ini, membiasakan akhlak yang baik kepada sesama itu sangat perlu kita lakukan. Sebab kebiasaan ini yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi tentram, aman, dan indah dengan saling berbaik sangka, bertoleransi, serta saling bersimpati kepada sesama. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup pada pembelajaran hari ini, saya berikan tugas atau PR kepada kalian. Silakan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk PR-nya silakan buka halaman 22. Silakan. Itu halaman 22. Sudah ya? Silakan di atasnya dikasih tulisan PR gitu. PR. Sudah? Terima kasih. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa sampai praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk itu saya tutup. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup.